sih naik turun sih kalau prestasi aku, jadi nggak gitu terus kayak ada downnya. Welcome my channel. Video ini sponsori oleh mau belanja produk berkualitas di Puknator aja. Nah, ini orangnya. Halo. Yang muncul juga. Halo. Kok ngumpet? Dulu. Nah, Halo Kak Om. ya. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Kita merah-merah nih Kak Om. Wah, benar. Kita janjian kayaknya. Kalau nggak janjian. Gimana nih Halo kabar? teman-teman semuanya. Banyak loh rame nih. Banyak yang Alhamdulillah. nonton, kan? Alhamdulillah baik Kak Om. Kak Om apa kabar? Baik, sehat juga Devia. Nah, kebetulan mumpung banyak ini ya, banyak kegiatan di rumah. Jadi kemarin aku pikir buat podcast aja lah, buat live aja nih, yang judulnya ngobrol bareng sang juara kayak gitu. Terus kemarin aku buat kayak ini pertanyaan gitu, siapa sih yang pengen diundang pertama kali gitu kan? Ternyata yang komen banyak Devia Rusmania gitu. Mantap. Mantap ya. Gimana nih? Mantap. Tolong ceritain dong Devia sekarang kegiatannya ngapain aja sih selama pandemi kayak gini? Sebenarnya sih kalau pas corona ini kan kita sebenarnya aku baru aja pulang dari Platda, baru dipulangin karena libur, katanya diliburin. Jadi sebelumnya aku latihan terus sih di Bandung. Nah sekarang aku latihannya di rumah. Ya biasa sih kayak pagi pas puasa gini, paginya ya rest, sorenya aku latihan kayak gitu. Menjelang buka baru latihan. Karena takutnya haus kan. Bener. Takutnya ntar batal. Nah itu makanya. Jadi cuma itu aja sih, kayak latihan, tidur, makan nanti. Udah. Terus selama ini selama di rumah puasa tapi lancar lah ya selama puasa ini. Alhamdulillah lancar sih. Batalnya sih pas itu aja, halangan paling. Nah, ntar kita banyak nih yang komen. Ini aja deh, ntar tak pin dulu terus yang komen ini aku hilangin dulu biar ntar ngobrol bareng sang juara Devia Rusmania. Halo Kadek. Banyak Halo. pokoknya lah. Sam Taufik juga ada tuh. Halo Sam Taufik. Waduh. Halo Sam Taufik. Halo Kadek. Kita sapa-sapa dulu aja deh. Halo semuanya. Kita offin ini komen-komen baru kita mulai. Ini siapa aja nih? Sam Taufik. Waduh, ini Bang Udin. Kita. Halo Bang Udin. Ada Bang Udin juga. Terus ada Kadek. Wah, banyak banget nih. Banyak banget. Halo Tori, halo semuanya, nggak bisa aku sebut satu-satu. Ya, aku dong. Nanti banyak banget sih. Tadi sih aku sempat bikin Q&A gitu. Itu yang tanya banyak banget. Ntar Devia siap-siap aja jawabin banyak pertanyaan. Jangan macam-macam ya. Ngerinya macam-macam nih. Oke, kita akan mulai dulu. Biar teman-teman yang di rumah pada tahu siapa sih seorang Devia ini kan gitu kan. Dengan tema yang aku kasih kemarin kan temanya? From Zero to Hero. Nah, pertanyaan pertama, mengenal sedikit siapa Devia. Bagaimana sih seorang Devia ini bisa mengenal taekwondo dari awal sampai akhirnya bisa masuk pelatnas kan banyak nih teman-teman yang di rumah pada penasaran kali ya, bagaimana sih cara masuk pelatnas ya gitu kan. Nah, awal mulanya Devia masuk pelatnas tuh, awal mulanya mengenal taekwondo awal mulanya tuh tahun berapa? Mulai taekwondo itu aku lupa, pokoknya SMP kelas 1. Aku tuh tahun 2009 kayaknya, 2009 aku masuk SMP. 2009 aku masuk SMP kan. Itu langsung ikutan ekstrakurikuler taekwondo. Terus ya udah sampai sekarang.
Awalnya sih Hmm. kayak cuma ikut-ikutan aja, kayak cuma yang ngisi waktu kekosongan aja di sekolah karena wajib ikutan ekstrakurikuler. Ya udah, kebetulan saudara aku itu ada yang ikutan taekwondo, ya udah aku ikutan itu karena ya biar ada teman juga kan pulang ke rumahnya. Soalnya kan dari jarak sekolah ke rumah itu lumayan jauh. Jadi karena ekstrakurikuler itu sore, mau nggak mau aku harus bareng saudara karena aku takut gitu kan pulang ke rumah gitu. Hmm. Nah, dulu sekolahnya di mana asalnya? Kan teman-teman Sekolahnya pada hmm, aku asalnya dari Bogor Barat. Itu itu. aku sekolah SMP itu ya di Bogor Kabupaten, tapi aku ngikutnya ke kota. Jadi aku tinggal di kabupaten tapi KTP aku kota gitu. Nah, terus Biasa. awal mulanya Devia ini apa namanya ikut kejuaraan itu pas berapa, maksudnya jelang berapa lama ikut taekwondo terus kejuaraan tuh Hmm. berapa bulan atau berapa lama? Pokoknya posisi aku ke tanding pertama itu sabuk kuning strip. Aku udah mulai tanding karena direkomendasi sama pelatih, aku bisa tanding gitu kan, udah memungkinkan lah untuk tanding gitu. Aku tanding, langsung dapat medali perak. Di situ aku mulai kayak, oh seneng ya dapat medali gitu karena aku baru pertama kali namanya dapat medali. Gitu. Jadi semenjak Hmm. itu aku seneng buat ikutan taekwondo. Tapi kayaknya dulu tuh nggak Pomse ya kayaknya ya, pertama kali tanding. Enggak, aku kyorugi, kyorugi. Dulu awalnya Kyorugi Kirigi. sampai sampai sebelum masuk pelatnas, setahun sebelum masuk pelatnas, aku kyorugi dulu. Terus habis itu aku banting setir ke Pumse karena Tahun berapa itu? menurut pelatih di Tahun berapa itu? kelas 3 itu 2012, 2011 lah. 2011 aku pindah ke Pumse. 2012 aku eh, Pumse terus masuk pelatnas. Jadi Hmm. jaraknya satu tahun. Oh, berarti 1 tahun habis itu masuk pelatnas. Nah, kayak pelatnas itu 2011 Alhamdulillah. waktu di Cipayung kalau nggak salah. Benar ya? 2012, 2012 Kak Om. Ini 12. 2012, 2012, 2012 2012, Cipayung. 2012. Yang di payung itu. 2012 awal. 2012 awal. Oh iya, iya. Dulu waktu Cipayung tuh Devia masih baru 2012 tuh. awal. Iya, masih dekil. Baru-baru kayak Masih cupu, baru-baru ini juga. masih cupu. Pomsenya kayak masih baru-baru juga deh, ya kan? Baru, Iya kan? baru banget kayak seneng gitu. Tapi pas masuk pelatnas juga aku masih mikirin Kyorugi gitu loh. Jadi kayak masih setengah hati lah, setengah hati. Masih inilah ya, separuh-separuh nih. Masih labil. Aduh, Gitu. ya, benar. Oh iya, iya. Dulu waktu Cipayung tuh Devia masih baru 2012 tuh. awal. Iya, masih dekil. Baru-baru kayak Masih cupu, baru-baru ini juga. masih cupu. Pomsenya kayak masih baru-baru juga deh, ya kan? Baru, Iya kan? baru banget kayak seneng gitu. Tapi pas masuk pelatnas juga aku masih mikirin Kyorugi gitu loh. Jadi kayak masih setengah hati lah, setengah hati. Masih inilah ya, separuh-separuh nih. Masih labil. Aduh, Gitu. ya, benar. Terus apa namanya, kejuaraan awal di pelatnas tuh apa sih waktu dulu Kejuaraan yang di pelatnas, pertama kejuaraan sebenarnya sih sebelumnya ada Thailand Open itu, tapi aku nggak ikut karena UN waktu itu. Terus akhirnya aku tanding di kejuaraan Asia di Vietnam. Aku itu dapat peringkat, nah ya, pertama kali berarti Vietnam Vietnam pertama kali. Asia 2012 Vietnam. ya kan? 2012 aku itu peringkat ke-9. Peringkat 9 itu individu apa ini? Aku kebetulan main pair. Aku masih junior kan, masih Oh, pair junior gitu. Masih junior, tapi udah main senior. Umurnya masih junior tapi main senior. Junior akhir gitu. Main senior peringkat 9. Ingat. Sama Aulia itu pair ya. Oh iya, iya benar. Udah bagus berarti ya, peringkat 9 dah. Setelah itu kejuaraan apa aja tuh? Korea Open. Korea Dia Open. sampai ke pelatnas, apa sampai ke Asian Games. Pokoknya setelah aku kejuaraan Asia, terus aku ke kejuaraan Korea Open. Korea Open itu aku dapat emas, 2 medali emas. Oh, 2 medali Itu emas. pertama kali aku main senior, benar-benar senior perorangan sama pair sama Kanana. Langsung dipasangin sama Kanana.
Hmm. Nah, setelah itu pulang dari Korea Open, gak lama aku tanding kejuaraan dunia, Kak Om. Yang Kejuaraan dunia di kalau nggak salah di Kolombia, Kolombia. Kolombia, benar-benar. Itu Mm-mm, ya, freestyle ya itu ya? iya, heeh. Itu perunggu, dapat perunggu. Wah itu Nah, situ kayaknya mulai merintis karir mulai, lagi. ya, mulai naik naik naik. Sih naik turun sih kalau prestasi aku. Jadi nggak gitu, terus kayak ada downnya. Terus saat mau Asian Games agak naik kayak gitu. Jadi Hmm. nggak selalu Nggak juara selalu juara lancar juara naik juara, tapi enggak terus sih. ya. Wah Mm-mm, gitu sih. mm-mm. Ada downnya lah. Nah, kalau ada daunnya kan pasti teman-teman kan. Hmm. Halo. Halo Ah, ya Kang. Hah? tadi koneksinya agak jelek. Hmm. Nah, titik terendah Devia tuh waktu pernah apa pernah putus asa atau pernah Devia pernah sampai stres enggak lah taekwondo lagi atau Hmm. gimana tuh pernah nggak? Pernah, pernah. Hampir setiap mau tanding kayaknya aku kayak ngerasain stres sih. Tapi gimana caranya aku ya jalanin itu semuanya. Tapi waktu pas setelah kejuaraan dunia itu sempet aku cedera kan, terus operasi juga di situ sempet kayak aduh ya udah nggak bakal bisa lagi taekwondo karena ya aku dioperasi bagian lutut kan karena mikirnya ya udah ini aset aku satu-satunya terus operasi gitu kan sempet kayak ya udahlah jalanin aja dulu. Ternyata masih bisa gitu kan. Terus saat tahun 2015 sempet ya ada masalah gitu, aku sempat mau kabur dari pelatnas, cuman ya masih bisa bertahan akhirnya. Ya karena stres itu sih sempat mau kabur sebenarnya, cuman ya kalau aku waktu itu kabur mungkin aku nggak bakal jadi juara Sekarang ya. Asian Games. Gitu. Sempet sih, kayak semua atlet kayaknya pernah deh ngerasain stres. Benar-benar. Pasti semua atlet tuh pernah rasain titik terendahnya sih. Pernah Mm-mm. stres, tapi kan dia bisa mengatasi lah stresnya kayak gitu kan. Ya, Nah, betul. terus kita mau tanya, nah gini, kan tadi kan udah nih titik terendahnya, ya kan? Hmm. Sekarang kita tanya yang happy-happy nih. Hmm. Nah, di taekwondo nih, kita kan gini, atlet kan dipandang sebelah mata lah sebenarnya kan. Zaman dulu Hmm. kan ngapain sih atlet percuma, nggak dapet Hmm. apa-apa kayak gitu kan. Terus hasilnya apa sih nggak ada gitu kan. Nah, buat Devia sendiri nih, Devia tuh hasil apa yang udah didapetin Devia selama di taekwondo gitu loh. Bukan yang sombong ya, ini kita Ah, membantu supaya ini apa motivasi, namanya motivasi motivasi buat yang lain. buat atlet-atlet yang lain biar wah mau jadi kayak Devia nih gitu kan, juara Asian Ah, Games bisa juara bisa dapet penghargaan bisa terkenal itu kan atau apa hmm. gitu kan. Alhamdulillah sih Kak Ong. Jadi sebenarnya masuk pelatnas aja itu udah rezeki ya buat aku. Aku bisa ngasihin uang sendiri, terus bisa ngasih ke orang tua, bisa nyekolahin adik-adik aku, dan aku bisa bangun bangunan sedikit demi sedikit apa ya pas Asian Games kemarin gitu kan. Tahu lah semua orang bonusnya berapa, terus dapat apa aja, dapat kerjaan juga. Sebenarnya itu rezeki sih, gimana kita tekun buat latihan kayak gimana. Buat aku sekarang alhamdulillah udah punya rumah, Oh, udah punya rumah kendaraan sendiri, terus sendiri sendiri. dapat beasiswa juga dari sekolah. Ya alhamdulillah sih udah kayak udah dapet semuanya yang aku mau gitu. Sekarang tinggal gimana caranya aku imbangin semuanya itu dan bisa di apa ya, bisa kayak gini terus itu loh. Nah, nah, Ya kalau bisa sih nambah lagi gitu kan. betul 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 setuju itu. Berarti kan nggak ada ruginya lah intinya gini. Kalau kita tekun di atlet, ya kan, Mm-mm. kita tuh pasti menghasilkan lah. Kalau kita tuh benar-benar tekun, konsisten, itu kan berjuang, Mm-mm. kayak gitu. Dari mulai dapat rumah, mobil, kerjaan, kayak gitu kan. Hmm. Tuh. Jadi kan istilahnya kan udah istilahnya apa ya? Udah tercukupi lah. Kalau kita Mm-mm. benar-benar sukses di situ kan, gitu loh. Nggak tanggung-tanggung gitu kan. Betul. Eh, Intinya sih sekarang semangat aja sih kalau yang masih atlet baru nih ya, yang nonton, misalnya masih baru ngerintis, ya semangat aja karena mungkin awal sekarang belum kelihatan apa-apa. Nanti di saat kalian benar-benar kayak udah jadi atlet platcap ataupun platnas, itu bakal ngerasain namanya kalian dapat uang gaji, terus tapi dapat uang gaji juga tapi latihannya harus keras
gitu. Setuju, setuju. Iba, Setuju sih. Benar, benar. mantap. Nah, kita masuk ke ini aja deh. Langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang lain. Coba aku Oke. ya banyak banget nih. Onin. Aku ambil satu pertanyaan dulu.